Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, sahabat teman dekat hijrah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dan senantiasa kita meminta ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala amal perbuatan yang buruk, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat teman dekat yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dan kita berjumpa lagi dalam channel kami, dan insya Allah kita akan membahas dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti dari dosa besar dari awal sampai dosa besar yang insya Allah yang ke-22. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa kita menjauhi daripada dosa-dosa besar tersebut. Maka insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu dosa besar yang ke-22, yaitu ghuluw ataupun khianat terhadap harta ghanimah, harta rampasan. Tentunya pembahasan ini adalah pembahasan tentang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan turunnya ayat-ayat jihad ketika di Madinah. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan para sahabatnya untuk memerangi yaitu kaum musyrikin pada waktu itu, maka tentunya itu semuanya bukan kehendak Rasulullah tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semuanya para sahabat sami'na wa a'tona, saya mendengar dan saya taat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ketika dalam peperangan, dan kita kalau merujuk kepada yang dikarang oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, tentu di situ ada etika, yaitu dalam kitab Jihad Sabiluna, dan itu semuanya ada etika, ada adab bagaimana kita ketika Allah memerintahkan dalam berperang, tentunya tidak sekedar berperang, tapi di situ semuanya harus mempersiapkan ilmu kita, mempersiapkan fisik kita, dan tentu itu tidak sembarangan ketika kita memerangi orang-orang yang memerangi Islam. Teman dekat, sahabatku, saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ghuluw dalam pengertian dalam bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran adalah berlebihan. Tentu sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, karena semuanya syariat itu ada takarannya, ada perintahnya, dan semuanya itu ada takaran dan bagaimana kita ini mengamalkan, melaksanakan daripada perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam hal berperang. Maka dari di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatur dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, dan di situ tidak boleh. Yang pertama, dalam perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita berlebihan. Artinya ketika musuh sudah di hadapan kita di kaum muslimin, maka tidak boleh kita sembarangan membunuh, maka itu harus dijaga tawanan tersebut, kecuali mereka itu memerangi
anak-anak kecil, kemudian wanita-wanita, tidak boleh semuanya dalam hal peperangan tidak boleh dibunuh, karena di situ ada etika dan di situ ada syariatnya untuk mengatur dalam peperangan. Begitu juga dengan harta benda. Maka ketika pada zaman nabi-nabi sebelumnya, harta ghanimah itu dibiarkan saja, tidak dibagikan. Ada sebagian yang mengatakan dibiarkan, kemudian menunggu petir dan itu hancur harta ghanimah tersebut. Tapi dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya di situ ada pembagian harta ghanimah. Namun pada kali ini yaitu pembahasannya yaitu ghulu, khianat terhadap ghanimah. Tidak boleh kita berkhianat, tidak boleh berlebihan dalam mengambil harta ghanimah, yaitu harta rampasan dalam berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu data bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul adzim. Ayat ini menerangkan sesungguhnya harta rampasan itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillah wa rasul. Katakanlah harta rampasan itu, hasil dari peperangan itu ternyata semuanya dijawab oleh Al-Quran milik Allah dan Rasulullah. Maka saudaraku, teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu tidak boleh berlebihan. Maka ayat surat Al-Anfal ini melanjutkan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu bainakum, dan perbaikilah hubungan di antara kita semua. Dan ini berkenaan dengan ketika banyak sekali yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan ketika dia mengikuti peperangan dengan beliau yaitu Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, banyak yang ketika mengikuti peperangan itu diancam oleh neraka dikarenakan ghulu, khianat terhadap harta ghanimah, yaitu harta rampasan. Maka dari itu semuanya itu ketika kita mengikuti Allah dan Rasulnya untuk kita bertakwa kepada Allah, dan ketika ada perselisihan yang tidak jelas maka di situ bermusyawarah. Dan ini ketika harta rampasan itu diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah meninggal, maka semuanya ada wasiatnya. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran juga, dalam Quran surat Al-Anfal ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Mungkin berkhianat dalam suatu rahasia, dalam suatu menyusun suatu strategi peperangan. Dan itu orang-orang mukmin itu harus bertakwa kepada Allah dan harus takut kepada Allah, tidak boleh berkhianat dalam hal kita ini menyusun ataupun dalam apapun tidak boleh berkhianat, karena orang-orang yang khianat Allah tidak menyukainya. Maka kaum muslimin, teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 161. Wa ma kana li nabiyyin ayyaghul wa may yaghul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah.
yang artinya tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Jadi sudah jelas dalam Quran surat Al-Anfal itu bahwa yang paling adil dalam membagi harta rampasan adalah Allah dan Rasulullah. Maka ketika itu disitulah kemunculan orang-orang Khawarij yang gulu terhadap sesuatu dalam agama. Maka ketika itu dalam asbabun nuzulnya, pada waktu itu ada orang-orang yang berlebihan. Ya Rasul, ya Muhammad, berlaku adilah. Maka Allah membantah, yas'alunaka anil anfal, kulil anfalu lillahi wa rasul. Kalau emang bukan nabi yang berlaku adil, mau siapa lagi? Kalau emang saya yang bukan berlaku adil, mau siapa lagi? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah muncul bibit-bibit kharij, yaitu yang gulu terhadap dalam agama. Maka mari kita simak kembali di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami lalu menyebut tentang gulu serta menganggapnya besar, dan menganggapnya besar pula urusan tentang gulu tersebut. Kemudian beliau bersabda, sungguh aku benar-benar akan menjumpai salah seorang di antara kalian yang datang pada hari kiamat dengan memikul onta yang melengah-lengah. Ia pun berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku pun menjawab, aku tidak memiliki kuasa apapun dari Allah, untuk itu aku telah menyampaikan kepadanya. Jadi ternyata itu semuanya itu ada syariatnya, ada aturan-aturannya. Tidak boleh ketika mengikuti peperangan, dan itu mungkin perangan itu sudah resmi, kemudian harta rampasan ghanimah itu mengambil dengan seenaknya. Semuanya itu ada milik Allah dan milik Rasulullah, dan itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pada hari ini? Demikian juga itu semuanya dengan atas perintah pemimpin, maka semuanya itulah yang mengatur. Dan tidak boleh mengambil asal suka-suka ataupun mengambil dengan berlebihan. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tatkala beliau memerintahkan Ibnu Latbiyah untuk menarik zakat, tatkala Nabi datang ia berkata, ini untuk kalian dan ini untuk dihadiahkan untukku. Lantas Nabi berdiri di atas mimbar lalu bertahmid kepada Allah dan bersabda, demi Allah, tidaklah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia pasti bertemu dengan Allah kelak pada hari kiamat dengan memikulnya. Nah ini, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan sungguh aku mengetahui seorang laki-laki di antara kalian yang bertemu dengan Allah dengan memikul unta yang melengah-lengah, sapi yang mengeluarkan suaranya, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Allah, aku telah menyampaikannya. Maka tentunya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau mensolati orang-orang yang gulu terhadap harta ghanimah, harta rampasan. Maka kalau kita perlu bahas kembali, itu banyak sekali yang kitab-kitab rujukan biar supaya tidak gulu, tidak berkhianat terhadap harta rampasan. Nah, ini sampai-sampai Rasulullah itu tidak mau mensolati jenazahnya. Nih, Zaid bin Khalid al-Juhai bercerita bahwa seorang lelaki mengambil harta rampasan perang dengan curang pada perang Khaybar, dan Rasulullah pun enggan mensolatinya. Beliau bersabda, sungguh teman kalian ini berlaku curang di jalan Allah. Lantas kami memeriksa barang-barangnya dan kami didapati di dalamnya ada manik-manik orang Yahudi seharga 2 dirham. Nah, ini sudah jelas. Jadi semuanya harus sami'na wa ata'na terhadap suatu pemimpin. Pada zaman Rasulullah juga
dipimpin oleh Rasulullah dan sampai seterusnya, semuanya harus kepada sami'na, mentaati kepada pemimpin dalam harta ghanimah. Tidak boleh mengambil sembarangan, mengambil asal kita ini sesukanya. Karena itu jelas Rasulullah pun juga sampai-sampai tidak mau mensolati jenazahnya. Artinya ketika kita berjuang menegakkan Allah, sama-sama berjuang, itu semuanya kita bersihkan hati kita bahwa untuk Allah. Artinya kita untuk meningkatkan ketakwaan, bukan untuk dunia. Dan mudah-mudahan kita ini dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang merusak hati kita, niat kita, merusak dari amalan-amalan kita, dan mudah-mudahan kita berjuang di jalan Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ahmad rahimahullah berkata, kami tidak pernah mengetahui Rasulullah itu enggan mensolati seseorang kecuali orang yang berbuat curang terhadap rampasan, yaitu rampasan perang, dan orang yang bunuh diri. Nih, orang yang merampas tanpa, artinya tanpa dibagikan rampasan perang itu, dia mengambil, dia berkhianat, dia berlebihan. Kemudian orang-orang yang putus asa bunuh diri. Nih, Rasulullah itu tidak mau mensolatinya. Dan dalam salah satu pembahasan ini diriwayatkan juga bahwa Nabi bersabda ini, bahwa sekali dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika zalim itu dalam peperangan yang berkhianat, yaitu ada 3. Yang pertama, memakan harta dengan cara yang batil, jelas itu tanpa ada perintah memakan harta dengan zalim, karena semuanya itu ada pemimpin. Dan disitulah Islam mengatur bagaimana kita ini ketika dalam peperangan tidak boleh mengambil harta rampasan itu dengan secara zalim, karena itu ada aturannya. Sampai-sampai ini, sampai hal apapun ini harus dengan perintahnya. Kemudian menzalimi hamba dengan cara membunuh, memukul, mematahkan atau melukainya. Tentu ini Islam ini mengajarkan untuk kasih sayang, lembut. Ketika berbeda pendapat pun kita wajadilhum billati hiya ahsan, maka bantahlah dengan cara yang baik, dengan dialog. Artinya tidak dengan cara-cara yang bukan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Islam itu sangat penuh dengan hikmah dan berdialoglah. Maka sampai-sampai aturan perang pun demikian. Rasulullah itu melarang jangan sampai merusak, ada tanaman, ada anak-anak, ada ibu, ada kaum wanita. Ketika tawanan itu sudah dia meminta ampun dan berserah diri, maka tidak boleh kita bunuh. Kemudian yang selanjutnya, menzalimi hamba dengan cara mencaci, melaknat, menghina, atau menuduh berzina. Nah, ini semuanya itu kategori daripada zalim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu khutbahnya, fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada fi sahrikum hada fi baladikum hada. Yang artinya sungguh darah, harta dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian sebagaimana diharamkannya hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini. Tentu tidak boleh itu semuanya menumpah darahkan, artinya dengan atas nama Islam. Tapi Islam itu sangat indah, mengatur semuanya itu dengan kaidah-kaidah ilmu, Al-Quran, dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Layak balullah salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghulu. Allah tidak akan menerima salatnya yang dikerjakan tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah yang diambil secara gulu, yaitu curang. Sudah jelas ini semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu baik, dan Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Mudah-mudahan dari pembahasan dosa-dosa besar ini, yaitu gulu, khianat terhadap harta rampasan, ini kita menjadi pelajaran bahwa ini menjadi ketika kita melakukan bertindak tentunya harus dengan ilmu,
karena ilmu itu akan mengangkat derajat dan ilmu itu akan mengarahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita melakukan, bertindak tidak berlebihan dalam melakukan suatu amalan atau melakukan ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau